Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Udah pada sarapan belum nih? Belum, Pak. Aduh, sarapan dulu lah. Biar kita belajar tuh fresh, seger, udah kenyang. Iya, Pak. Biar- Jadi Pak sekalian istirahat. Oke, karena kita baru pertemuan pertama, kita absen dulu ya. Biar kenal saya juga biar tahu yang mukanya yang mana nih. Yulia, Iya, Pak. Rismawati, Hadir, Pak. Desnarulia Hadir, Luti, Bapak. Sherly Maharani, Hadir, Pak. Rizkianisa Jelmanda. Hadir. Gak ada hari kayak apa hadir semua ya hari ini ya? Iya, Pak. Oke. Karena kita baru pertemuan pertama dan LKS juga belum turun dari sekolah ya. Ini materi yang bakal saya sampaikan ini saya bagi. Oh, Pak. Karena hari ini pertemuan pertama, Bapak juga belum dikasih LKS tentang apa namanya yang nanti bakal ada. Iya. Nanti saya Bapak bagikan materinya di PPT ini dan nanti PPT juga ditaruh sini. Ini materi. Ya. Udah pada semua kan? Sudah, Pak. Oke. Yang kita bakal bahas ini adalah permasalahan ekonomi. Di sini Ustaz ada yang tahu nggak Ustaz garis besar atau yang dimaksud permasalahan ekonomi itu apa sih? Atau Kalau pasar itu termasuk nggak sih, Pak, permasalahan ekonomi? kenapa? Kalau pasar Pasar? tradisional itu termasuk ke permasalahan ekonomi nggak, Pak? Enggak. Itu masuknya ke kegiatan ya, Masuk Pak? iya, masuk ke kegiatan. Kalau permasalahan ekonomi itu kayak kan banyak tuh permasalahan ekonomi kayak model kebutuhan ekonomi kan kebutuhan itu kan termasuk permasalahan. Nah terus kita juga tahu kayak kelangkaan, inflasi segala macam itu permasalahan ekonomi dan sistemnya. Nah sistem itu juga pasti ada permasalahan atau kayak oke. Nah jadi yang kita bahas ini permasalahan ekonomi ada 3 nih. Nah kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Kita bahas dari kebutuhan manusia. Boleh dibacain nggak si siapa namanya? Ini yang pojok siapa namanya? Aku lupa. Iya. Bapak lupa? Oh Iya. iya. Boleh bacain dong yang pengertiannya aja. Pengertian kebutuhan manusia sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Oke. Jadi itu sebuah pengertian dari kebutuhan manusia yang pastinya juga kita pasti pada punya kebutuhan masing-masing kan. Nah macam-macamnya nih, macam-macam kebutuhan manusia tuh ada 3 nih kebutuhan primer. Yang pertama, tahu nggak kebutuhan primer apa aja? Sandang, pakan, papan. Nah, iya betul. Oke. Nah, kita masuk ke macam-macam kebutuhan manusia nih. Nah, kebutuhan manusia itu kan ada 3 tuh. Primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Belum ya? Iya. Nah, itu juga termasuk kebutuhan primer. Nah, kita masuk ke macam-macam kebutuhan manusia nih. Ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer apa aja nih? Ya, yang tahu. Makanan, oke. Terus baju, oke. Ada lagi? Kalian masa kagak tahu? Kalian kan pasti punya nih tempat tinggal. Nah, kalau
pakai tempat tinggal kan. Iya, buat kita buat berteduh gitu kan. Nah, kebutuhan sekunder nih. Kebutuhan sekunder itu biasanya kayak kebutuhan yang bisa dibilang kita butuh tapi kita juga nggak butuh juga gitu. Kayak apa ya? Kalau zaman sekarang tuh motor, iya boleh. Ada lagi nggak? Kayak laptop, gadget boleh. AC, kipas. AC bukan kasihan ya, kan itu termasuk barang yang lumayan. Ya tidak terlalu dibutuhkan tapi tidak terlalu mewah juga. Kayaknya kayak boleh lah. Nah, itu termasuk kebutuhan sekunder ya. Nah, terus kita masuk kebutuhan tersier. Tersier itu kebutuhan yang bisa dibilang kalau kita nggak punya itu kita nggak apa-apa gitu. Kayak modelnya kita punya mobil, terus rumah mewah. Kayak barang-barang mewah, kayak cincin, kalung, segala macam gitu kan. Nah, terus juga masuk ke hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, ini banyak ini. Yang pertama, umur. Nah, setiap umur kan pasti kebutuhannya beda-beda tuh, dari mulai yang umurnya dari bayi, terus beranjak anak-anak, terus beranjak dewasa, remaja, terus dewasa gitu kan. Itu pasti beda-beda kebutuhannya. Dan hobi juga masuk. Hobi itu apa ya? Kan orang kalau misalkan hobi pasti mereka ada yang dibutuhkan untuk kayak kita hobi mancing lah, pasti kita butuh air, butuh pancingan, butuh umpan gitu kan. Nah, terus juga penghasilan itu paling pengaruh. Karena ada nggak orang yang butuh main golf tapi dia ekonominya di bawah gitu? Gak ada penghasilan. Gak ada kan? Ya karena kan kalian tahu sendiri lah, itu sekali main aja mau untuk main itu lumayan mahal gitu. Nah, yang keempat itu kepercayaan agama yang dianut. Nah, kan kita di Indonesia itu banyak agama gitu kan, dan masing-masing agama itu pasti kebutuhannya beda-beda. Kayak yang agama Kristen apa, Islam apa, Hindu apa, Buddha apa gitu. Dan masuk ke, nah ini di kebutuhan manusia ini ada namanya benda pemuas kebutuhan. Boleh dibacain nggak? Desna, boleh? Kebutuhan manusia itu pengertian benda pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah semua barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Umumnya alat ini tidak dapat diperoleh secara gratis karena harus dilakukan pengorbanan. Misalnya membeli barang atau barter. Barter itu penukaran barang. Iya betul. Nah, terus macam-macamnya nih benda pemuas kebutuhan nih. Yang pertama berdasarkan penggunaannya. Nah, oke. Macam-macam benda kebutuhan. Nah, berdasarkan penggunaannya itu ada namanya barang konsumsi dan barang modal. Itu biasanya orang-orang yang buat kayak berdagang atau berniaga gitu kan. Nah, berdasarkan cara dapatnya nih. Nah, cara dapatnya itu beda-beda nih, dari mulai kayak kita barter atau kita sistemnya jual beli atau kita kayak beli bibit terus kita nanam terus baru tumbuh gitu kan, itu ada prosesnya gitu. Nah, terus masuk ke proses produksinya. Nah, proses produksinya itu bagi jadi tiga, ada barang mentah, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Nah, dari proses produksinya ini, nah dari barang mentah itu biasanya kayak model emas tau kan, emas yang kecil-kecil itu yang diambil dari kali, ada terus juga dari tanah kembang, itu masih bahan mentah dan itu masih bisa jadi dijual gitu buat emas kebutuhan. Terus barang-barang setengah jadi kayak kita tahu nggak, kayak pabrik-pabrik yang masih buat dus, terus segala macam itu kan masih setengah jadi gitu. Terus juga barang jadi yang kalian tahu lah pasti. Nah, yang terakhir berdasarkan hubungan dengan barang lain. Nah, kayak barang komplementer dan barang substitusi. Nah, terus masuk ke kegunaan benda memuas kebutuhan. Yang pertama ada kegunaan
berdasarkan bentuk atau form utility. Yang kedua, kegunaan tempat atau place utility. Yang ketiga, kegunaan waktu. Yang keempat, kegunaan pelayanan. Dan yang terakhir, kegunaan pemilikan atau ownership utility. Di sini ada yang mau tanya enggak? Cukup jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Nah, terus kita masuk ke kelangkaan nih. Pengertian kelangkaannya boleh dibacain nggak? Sherly boleh? Kelangkaan. Pengertian kelangkaan secara sederhana. Pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Nah, Contohnya apa Pak? contoh kelangkaan. Nah, kayak kita kemarin kita lagi langka. Contohnya kayak minyak mahal karena apa? Langka barangnya. Terus kita beras. Musim ini Pak, musim kemarau air juga pada surut. Nah, itu juga masuk langka. Makanya kayak air tuh kita diirit-iritin gitu. Mandi cuma sekali. Nah, terus juga ciri-cirinya nih. Nah, yang pertama tuh sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Jadi kayak ini barang, jadi ada yang ini barang bisa didapat, cuma nggak cukup karena kan masyarakatnya banyak atau warganya banyak. Dan ada juga yang benar-benar yang nggak bisa didapat atau jarang banget tidak. Gitu. Terbatas ya Pak. Iya, terbatas banget. Betul. Terus kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi dapat dikatakan kebutuhan manusia dan tidak terbatas. Nah, jadi karena kayak misalkan nih, kita kan pasti makan nasi gitu kan. Nah, beras karena kita musim kemarau ini otomatis padi nggak pada tumbuh. Nah, akhirnya kebutuhannya tidak tercukupi dan jadi kelangkaan juga. Terus juga yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas. Nah, kenapa sih kayak kita barang-barangnya tuh? Nah, yang keempat itu harga permintaan paling tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan konsumen tinggi. Itu kayak termasuk demand di apa? Gue lupa lagi. Tren kue ya Pak. Ya, Kue. betul. Beras juga Pak pada naik Pak. Nah, itu karena permintaannya banyak tapi suppliernya kurang. Nah, yang terakhir, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang atau jasa. Nah, pasti kita kayak kalau misalkan barang ini langka nih, otomatis kayak bakal jadi rebutan nih. Oh, itu di situ ada beras, di situ ada minyak, itu kan langsung rebutan. Nah, itu ciri-ciri kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaannya nih itu yang pertama pertumbuhan penduduk. Nah, kayak tadi penduduknya banyak tapi kebutuhannya tuh barang-barangnya sedikit, jadi bakal bisa menyebabin kelangkaan. Nah, yang kedua kemampuan produksi itu dari mulai mungkin mesinnya yang kurang, kita belum update, itu belum canggih, terus SDM-nya juga kurang kompetensi gitu kan. Terus yang ketiga perbedaan letak geografis. Nah, kayak misalkan di sini nih di Jakarta kan udah semua udah banyak masa dari teknologi segala macam udah tersebar gitu. Nah, beda sama di kayak di Papua, bahkan yang dekat aja kayak Pulau Seribu itu juga belum sama kayak Jakarta kan. Terus yang kedua, nah ini yang kemarin kita alami tuh pandemi. Ya, betul. Nah, terus ada beberapa kombinasi pengalokasian sumber daya ekonomi. Yang pertama mekanisme pasar, yang kedua perencanaan sentral, yang ketiga tradisi atau kebiasaan, yang keempat pertimbangan eksternal, yang kelima penggunaan teknologi dan inovasi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup Pak. Itu udah pada tahu kan masalah kebutuhan manusia dan kelangkaannya? Udah Pak, insya Allah. Oke. Oh iya, jam kita juga udah mau habis. Kalau misalkan emang nggak ada yang mau ditanyain,
Bapak kasih tugas. Tugasnya nanti Bapak kirim lewat WA ya Kak. Ya, Iya, Pak. anak-anak. Ya, Pak. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.